Ayo kita mau berdoa, kita mau memulaikan ibadah pagi ini, kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat pagi hari ini. Kami anak-anak kelas kebaikan, damai, sukacita, boleh ada Tuhan dengan kekuatan kesehatan yang daripada-Mu. Dan sebentar kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah Engkau senantiasa ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kami memulaikan ibadah pagi hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Adik-adik, kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebentar kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati guru kami yang akan bercerita, berkati Koyen-yen yang akan bercerita, sehingga apa yang boleh ditaburkannya boleh menjadi satu benih firman yang boleh kami lakukan. Dan ajar kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau alaskan doa ini dan kami mau duduk diam mendengarkan cerita firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik di Kornasnya Om Denny Markus, Kornas Kebaikan, Kornas Damai, Kornas Sukacita. Kita bertemu kembali pada hari Minggu ini, harinya Tuhan. Kita sudah memuji, mendengarkan Tuhan, mendengarkan nyanyian Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya katakan 3 kali, haleluya, haleluya, haleluya. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, duduk baik-baik, pegang Alkitab. Minggu lalu masih ingatkan, Kak Sela sudah menceritakan bagaimana kehidupan seorang raja, Raja Hizkia, di mana raja ini adalah raja yang benar-benar melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, taat kepada Tuhan, menjauhkan penyembahan-penyembahan berhala, bahkan mengajak seluruh rakyatnya untuk menyembah Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari sekarang Om juga ingin melanjutkan pelajaran yang minggu kemarin, yaitu mengenai kehidupan seorang Raja Hizkia. Raja ini pada masa pemerintahannya tahun yang ke-14 menghadapi satu masalah besar, yaitu dia dikepung oleh satu pasukan yang besar jumlahnya, bahkan sampai ratusan ribu. Yerusalem sebagai ibu kota dari kerajaan Yehuda ini dikepung habis-habisan oleh bangsa Asyur dengan rajanya yang bernama Sanherib. Sebelumnya, mari kita lihat, mari kita tonton animasi dari kisah ini. 19. Hai adik-adik, gimana kabar kalian beberapa minggu ini? Yang ada di rumah, nggak boleh keluar, menjaga jarak. Apa ya yang harus kalian lakukan? Apa mungkin kalian udah mulai jenuh belajar? Kalian bosan? Mungkin? Atau kalian ada yang bingung mesti mau ngapain lagi ya di rumah? Tapi adik-adik, ngomong-ngomong, rakyat Yehuda juga pernah loh mengalami hal seperti kita. Mereka nggak bisa kemana-mana. Bukan karena virus COVID-19 loh ya. Tapi karena mereka sedang dikepung. Ya, mereka dikepung oleh pasukan Raja Sanherib dari kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur adalah kerajaan yang sangat besar, yang memiliki tentara dan peralatan militer yang sangat besar. Saat itu kerajaan Yehuda dipimpin oleh seorang raja yang masih sangat muda. Ia berusia 25 tahun dan merupakan keturunan Raja Daud. Ya, ia adalah Raja Hizkia. Mari kita lihat apa yang Alkitab catat tentang Raja Hizkia. Ia seorang yang takut akan Tuhan. Tetapi ternyata masalah tidak memandang siapapun ya. Ia bisa datang kepada siapapun juga adik-adik. Oke lah. Raja Hizkia sudah mengirimkan upeti, yaitu berupa 300 talenta perak dan 30 talenta emas kepada Raja Asyur. Tetapi ia tidak puas. Ia tetap ingin mengalahkan kerajaan Yehuda, sebagaimana ia telah mengalahkan kerajaan Israel Utara. Sehingga ia mengirimkan utusan, disertai pasukan yang begitu besar. Para utusan itu meneror rakyat Yehuda yang berdiri di atas tembok. Bukan hanya itu, mereka bahkan menghina Raja Hizkia dan terlebih menghina Tuhan Allah Israel. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Allah Israel tidak akan dapat melepaskan rakyat Yehuda dari tangan Raja Asyur. Kemudian para utusan itu memberikan surat dari Raja Asyur untuk Raja Hizkia. Dan ketika Raja Hizkia menerima dan membacanya, ia pun membawa surat itu ke dalam rumah Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka
dan menaruh para allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan. Raja Hizkia ketika menghadapi masalah, ia berdoa kepada Tuhan, dan ia percaya bahwa Tuhan berkuasa menolongnya. Bagaimana dengan kalian adik-adik? Apa kalian terus berdoa? Virus COVID-19 memang berdampak kematian. Tetapi tahukah kalian, ada satu masalah terbesar yang dihadapi setiap orang? Ya, dosa. Karena dosa berdampak kematian kekal. Oleh karena itu marilah kita... Nah, adik-adik, kalian sudah melihat di mana film animasi tentang Raja Hizkia ketika dia menghadapi pengepungan ratusan ribu pasukan musuh, yaitu dari pasukan Asyur dengan rajanya Sanherib. Bahkan pasukan musuh itu menghina Allahnya Hizkia dengan mengatakan bahwa tidak ada pertolongan bagi Hizkia. Nah, apa yang dilakukan oleh Hizkia dalam menghadapi masalah besar ini? Ia tidak cari manusia, ia tidak cari siapa-siapa, namun ia cari Tuhan. Karena di sanalah pertolongan sesungguhnya. Ketika kita juga menghadapi masalah, mari kita lari kepada Tuhan. Mari kita berlutut di bawah kaki Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita baca firman Tuhan. Bahkan mari kita memuji Tuhan, karena di sanalah kekuatan yang dari Tuhan. Om coba untuk buka satu ayat hafalan di Yesaya 55 ayat 6. Apa dikatakan oleh Nabi Yesaya? Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya melalui nubuatan. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, kita dapat pelajaran lagi. Mari kita biasakan mencari Tuhan setiap hari. Mari kita biasakan berdoa setiap hari. Mari kita biasakan baca renungan firman Tuhan setiap hari. 1 ayat 2 ayat saja. Mari kita itu lakukan untuk Tuhan. Maka pertolongan dari Tuhan tidak akan pernah terlambat. Demikian singkat firman Tuhan singkat yang Om bisa sampaikan. Cerita firman Tuhan singkat yang Om bisa sampaikan pada pagi hari ini. Taruh tangan kanan kalian di dada kalian masing-masing. Izinkan Om berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk cerita firman-Mu Tuhan yang menjadi berkat bagi kami semua Tuhan lewat kehidupan Raja Hizkia, di mana Engkau tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami semua, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan Roh Kudus materikan firman ini dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu tidak pergi kemana-mana, namun tertanam terus berbuah yang sangat lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa ucapan syukur yang kami sudah naikkan dan alaskan hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.